Halo semuanya, di sini aku akan bacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya. Oke, ada seseorang yang merasa kok sekarang ketika kamu sudah tidak bersama dengan dia, kamu kok lebih bahagia ya, kok kamu lebih asik gitu, maksudnya lebih asik dengan dirimu sendiri, kamu lebih happy, lebih menikmati hidup ya. Kemudian dia merasa bahwa kayak apa ya, saat ini ada ketidakmampuan dari dia untuk membuatmu kembali lagi ke dia atau dekat lagi ke dia gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak karena kamu sekarang udah lebih bahagia dengan dirimu, sehingga dia ngerasa kayak dia kayak ada ketidakmampuan untuk menarikmu kembali ke sisi dia gitu. Dia kayak udah nggak percaya diri, aduh kayaknya nggak bakalan deh kamu mau balikan lagi sama aku ya, kamu kayaknya udah nggak mau deh menjalin hubungan lagi dengan aku seperti itu ya. Jadi ada rasa dia tidak bisa membuat kamu ada di sisi dia lagi gitu ya, karena ya itu kamu sekarang justru malah dia lihat lebih bahagia dengan hidupmu sendiri gitu, kamu sudah bahagia tanpa dia kayak gitu ya. Maka dari itu ya aku lihat di sini memang ada energi kayak ya pasrah ya. Ya udah mau nggak mau kata dia, kita sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Jadi kayak ada rasa apa ya, iya pasrah ya, namanya pasrah. Mau gimana, karena kamu sekarang dilihat dia kok lebih bahagianya ketika lepas dari dia, ketika berpisah dari dia gitu, ketika kamu sudah sendiri gitu ya, kamu lebih bahagia gitu. Jadi maka dari itu dia merasa bahwa ya udah kita harus bisa melepaskan satu sama lain. Bahkan untuk bisa mengikhlaskan kamu ya, untuk bisa dia apa ya kayak ya bisa apa ya rela ya dengan kebahagiaanmu sekarang. Saat ini udah nggak peduli dia kalau misalkan ada orang-orang yang menyebut namamu atau bertanya tentang kamu atau membicarakan kamu. Dia tidak lagi bereaksi seperti dulu ya, atau tidak melakukan reaksi apapun gitu ya, karena aku lihat di sini dia menahan banget. Dia lihat kan kamu lebih bahagia sekarang tanpa dia, dia lihat kamu lebih bahagia sekarang sendiri gitu ya. Jadi dia merasa bahwa tidak sepatutnya bagi dia untuk mengusik kamu lagi kayak gitu. Tidak sepatutnya dia mengganggu kamu gitu ya, karena di sini dia menghargai kebahagiaanmu saat ini. Jadi makanya sekarang walaupun orang-orang mungkin sering berbicara tentang kamu atau bertanya tentang kamu, dia tidak merespon apapun, dia tidak melakukan reaksi apapun. Cuman dia berharap dia masih bisa berbagi kabar kepada kamu gitu ya. Dia berharap dia masih bisa gitu mungkin curhat ya, atau ya sekedar untuk ngobrol, membahas hal-hal yang membahagiakan kayak gitu ya. Dia masih berharap kamu masih mau gitu buka komunikasi. Jadi tidak menutup akses gitu, tidak memblokir, tidak ada pemblokiran gitu. Walaupun mungkin saat ini kalian sudah berpisah, tapi dia berharap kayak silaturahmi itu masih tetap jalan, nah kayak gitu ya. Dia berharap ya masih bisa gitu komunikasi sama kamu, ngobrol sama kamu, seperti itu. Ya memang orangnya seperti itu ya, bukan orang yang kalau misalkan udah jadi mantan itu langsung menjadi orang asing. Dia bukan orangnya seperti itu. Dia pengennya walaupun sudah menjadi mantan, walaupun bukan jadi pasangan lagi, dia tetap ingin ada apa itu namanya, ikatan, bukan ikatan ya, kedekatan. Seperti itu. Kayak pertemanan yang kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau kamu sebaliknya, kamu mungkin sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia gitu ya, mungkin sebagian ya.
Karena menurut dia selama ini ya, dibandingkan dengan yang lain, kamu itu adalah sosok yang terbaik di dalam hidup dia ya. Jadi mungkin kalau pasangan-pasangan dia dulu yang lain-lain itu mungkin ngedeketin dia karena mungkin jabatannya, karena mungkin apa itu namanya, karena mungkin keuangannya gitu ya, atau statusnya. Kalau kamu enggak, beda. Kalau kamu tuh kenapa dia bilang kamu itu yang terbaik, mungkin kamu itu perhatiannya tuh lebih dari pasangan-pasangan dia yang lain. Terus itu tuh tiba-tiba mungkin kamu itu sering memberikan surprise ke dia, mungkin kamu itu tiba-tiba sering bertanya keadaan dia ya, sering bertanya tentang kesulitan hidupnya. Pokoknya di sini dia merasa kamu itu sosok yang terbaik dalam hidupnya dibandingkan yang dengan yang lainnya gitu. Orang yang sebenarnya punya daya tarik, entah itu daya tariknya secara fisik atau mungkin jabatannya atau mungkin apa namanya, sikapnya, cara bicaranya, pokoknya nih orang punya daya tarik ya. Terus juga orangnya tuh gampang tergoda dan gampang menggoda ya, gampang tergoda atau gampang menggoda gitu ya. Jadi makanya di sini dia itu selalu menghadirkan pihak ketiga di antara kalian ya. Bahkan mungkin gak cuma sama kamu, walaupun misalkan nih dia sama kamu, terus dia punya pilihan lain. Terus tuh kamu misalkan berpisah dari dia bersama yang lain itu kan. Nah, ada yang lain lagi kayak gitu. Karena orang yang gampang tergoda atau gampang menggoda ya. Sehingga hubungannya yaitu selalu menghadirkan pihak ketiga gitu. Ya, dia selalu berkencan dengan banyak orang kayak gitu. Ya bisa gonta-ganti, bisa juga dalam dalam satu waktu ya dia jalanin semua gitu. Aku melihat bahwa memang sudah berakhir hubungan kalian ya, sudah ada pengakhiran, bahkan kalian sudah merasa kayak terbebas dari hubungan yang toksik, terbebas dari orang yang toksik, orang yang red flag gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu merasa kayak udah apa ya, keluar dari penjara. Ya, seperti orang yang keluar dari penjara yang udah bebas mau ngelakuin apapun ya, nikmatin hidup kayak gitulah ya. Dan bahkan memulai awalan baru dalam hidupmu. Sekarang kamu mungkin lebih fokus dengan karirmu, teman-temanmu, keluargamu, have fun dengan hidupmu gitu ya, yang mungkin dulu kamu kayak terkekang ya, hanya fokusnya ke dia, hanya hidupmu itu hanya berorientasi pada dia. Nah, sehingga mungkin pencapaian-pencapaianmu atau cita-citamu terhambat. Nah, sekarang itu kamu kayak bisa melakukan apapun. Ya, jadi kayak hidupmu sekarang tuh bener-bener dalam awalan baru. Terus itu juga kamu itu seperti terlahir kembali ya. Gimana sih orang yang terlahir kembali tuh? Jadi penuh dengan kebahagiaan ya, tawa, canda, bahagia, sukacita ya kan? Ya aku lihat di sini. Pokoknya kamu bener-bener sekarang tuh kayak menikmati hidup baru gitu ya, karena abis terlepas dari hidup yang penuh dengan penderitaan, kesakitan, penyesalan ya, itu keluar dari itu semua, sehingga sekarang aku lihat kamu lebih bahagia ya, lebih senang, lebih menikmati hidup, lebih fokus dengan masa depan, dengan kehidupanmu yang sekarang, seperti itu ya. Jadi ada suatu transisi, kamu seperti terlahir kembali, walaupun mungkin hubunganmu bersama dia berakhir secara tragis ya, yang mungkin dulu kalian punya ekspektasi bakalan ke pernikahan, bakalan punya anak berapa, bakalan kesini ke situ bersama-sama, tapi endingnya ternyata semuanya tidak terjadi gitu ya. Walaupun akhirnya tragis, tapi justru malah aku lihat di sini kayak ya fine aja, kamu baik-baik saja, walaupun itu semua harapan kamu yang selama ini kamu inginkan bersama dia tidak terjadi, tapi sekarang kamu lebih bahagia, lebih menikmati hidup daripada saat bersama dia kemarin.
Oke, aku lihat memang untuk bisa sembuh dari patah hati, untuk bisa sembuh dari kekecewaanmu, dari terlukamu, dari traumamu, itu memang membutuhkan waktu ya, butuh waktu dan butuh siklus. Ada siklus yang harus kalian jalani, mungkin siklus dari yang mengikhlaskan, menerima keadaan, belum lagi melupakan ya, karena mungkin masih kadang sering keingat, walaupun itu mungkin kemarin-kemarin ya, kemarin-kemarin kalian masih sering inget-inget dia, masih pengen tahu kabar-kabar dia gitu ya. Tapi aku lihat di sini itu hanya butuh waktu saja kalian untuk bisa sembuh ya. Mungkin sebagian dari kalian udah benar-benar sembuh ya, udah tidak lagi dendam, tidak lagi sakit hati, tidak lagi sesak ya. Pokoknya udah nikmat gitu, hidupnya udah baik-baik aja, bahkan sudah ada yang mengalami perkembangan dalam hidup. Misalkan sekarang lebih fokus aja deh ke karir, mungkin karirnya akhirnya lebih lebih berjaya ya, lebih berjaya. Mungkin kalau ada yang punya usaha, usahanya makin berkembang seperti itu. Oke, kalau aku lihat sih sebenarnya dia itu masih candu sama kamu. Cuman memang aku lihat di sini dia itu pintar sekali mengontrol emosinya. Ya, jadi walaupun dia sebenarnya ada obsesi terhadap kamu, ada rasa candu terhadap kamu, ada rasa seperti memiliki kamu, sekarang dia tidak terlihat seperti bucin seperti itu. Dia justru malah kelihatannya kayak dingin, kayak cuek, kayak nggak peduli sama kamu ya, kayak nggak butuh kamu. Karena orangnya memang pintar menyembunyikan perasaan atau pintar mengontrol emosinya dia ya, menghambat emosi dia untuk tidak menunjukkan kalau dia itu sebenarnya masih menginginkan kamu seperti itu. Ditambah lagi mungkin sebagian dari mereka ini masih ada pasangan ya, entah itu pasangan sahnya, entah itu ya selingkuhan dia yang kemarin, atau ya siapalah kayak gitulah ya. Karena memang kalau aku lihat orang ini tuh memang kan orang yang gampang terpesona atau gampang tergoda ya. Jadi sering menghadirkan wanita lain atau pria lain. Sehingga dia sekarang seolah-olah seperti memberikan batasan ke kamu, seperti membatasi diri dari kamu. Jadi makanya kelihatannya dingin sama kamu, kelihatannya juga cuek sama kamu, kelihatannya kayak nggak butuh kamu, kayak gitu ya. Karena juga dia saat ini kemungkinan masih ada wanita lain atau pria lain di sisi dia. Entah itu pasangan sahnya, entah itu pasangan dia yang lain, seperti itu ya. Jadi kelihatannya memang membatasi diri dari kamu. Oke, kemudian ada snake ya, ada ular ya. Jadi mungkin aku melihat di sini dulu ya, atau mungkin selama ini dia itu selalu membuat kamu seolah-olah harus bersaing dengan mereka semua, si A, si B, si C itu ya, pasangan dia yang lain, untuk bisa menarik perhatian dia, untuk bisa dia lihat siapa sih yang paling terbaik dari kalian semua. Jadi kayak kalian itu kayak diadu domba, bukan diadu domba juga sih, lebih tepatnya kayak ayo siapa nih dari kalian yang bisa ngebuat aku bahagia, bisa ngebuat aku nyaman, bisa memenuhi semua kebutuhan aku. Jadi kalian harus bisa bertarung untuk bisa mendapatkan hati aku. Nah, kayak gitu ya. Entah di sini faktanya kamu tahu niat dia ini atau tidak, tapi yang pasti dia ya tahu gitu ya, bahwa dia itu sebenarnya mengadu kalian untuk dilihat mana nih yang paling terbaik, mana nih yang paling bisa menguntungkan bagi dia, mana nih yang paling bisa ngebuat dia bahagia gitu ya. Sehingga ya sebenarnya memang dia dari dulu itu selalu menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian, dan itu dibalik apa ya, di belakangmu, bukan di balik ya, di belakangmu. Jadi sebenarnya tanpa kamu tahu dia itu udah ada yang lain kayak gitu. Jadi di depan kamu mah waduh mesem-mesem, di depan kamu mah baik-baik ya, ramah, lemah lembut kalau ngomong, padahal sebenarnya dia itu sudah menghadirkan pesaingmu di luar sana kayak gitu. Nah, dia tinggal nilai nih antara kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C, mana nih yang lebih baik gitu ya. Kalau aku lihat sih mungkin awal-awal ya kamu nggak tahu gitu ya, karena ya dia pengen tahu mana nih yang lebih menguntungkan dan bisa memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan seperti itu.
Oke, kita lihat lagi ceritanya. Oke. Aku melihat di sini kamu patah hati banget sih. Ya, patah hati banget. Kenapa patah hatinya? Karena tiba-tiba dia ini punya sikap yang berubah, ya. Setiap sikap dia berubah, kamu mulai curiga, nih orang kayaknya bakalan ada yang lain. Taunya bener. Ya, instingmu selalu benar. Kalau misalkan dia sudah berubah sikapnya, nih pasti ada orang lain. Bener, ada orang lain. Jadi dia selalu berubah karena ada pasangan lain atau selingkuhan, gitu ya. Wow, reverse semua ini. Oke. Tak terlihat. Oke. Aku melihat memang kamu nampaknya memang selama ini ya, atau terakhir kali deh kamu mengatakan berpisah dari dia, atau terakhir kali kalian berpisah itu ya, itu memang sudah ada di titik puncaknya kamu merasa sabar, memahami dia, mengikuti alur jalan ceritanya dia mau kemana, skenarionya dia, itu udah ada di titik puncaknya kamu mengikuti ya jalan ceritanya, maunya dia kayak mana ya, dengan sabar, dengan pengertian, dengan dengan kepolosan ya, menunjukkan kepolosanmu ya, kamu engge-engge aja. Tapi aku lihat itu sudah ada di titik puncaknya, kamu sudah capek, kamu sudah jenuh, tidak ada hal yang menguntungkan bagimu, tidak ada yang bisa membuatmu bahagia, ya tidak bisa memberikanmu keuntungan apapun. Maka di sini aku melihat ketika sudah ada di titik puncakmu merasa sabar dengan kelakuan dia, aku lihat sekarang kamu lebih memilih untuk menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatunya, untuk membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik dan mengakhiri semua rasa dukamu, rasa sedihmu, rasa patah hatimu, rasa kecewamu, rasa kehilangan, terutama kehilangan waktu ya, kehilangan waktu. Kamu mungkin ada yang di sini bertahun-tahun bertahan sama dia, ngikutin maunya dia, engge-engge aja, ya pokoknya ngikutin skenarionya dia gitu ya. Dan sekarang kamu ingin bebas, kamu ingin lepas, kamu ingin bahagia seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu sudah siap untuk meninggalkan pengasinganmu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ya, walaupun kamu dengan dia selama ini berdua atau menjalin hubungan atau apapun lah jenis hubungan kalian kemarin, masih baru PDKT kah, baru penjajakan, atau udah pasangan atau sudah menikah, yang pasti bukan setiap, tapi selama kalian berdua ya, kamu itu selalu merasa terasingkan, kamu selalu merasa sendirian. Jadi berdua tapi rasa sendiri gitu loh ya, selalu terasingkan, selalu sendirian, selalu merasa hanya dirimu saja yang effort, hanya dirimu saja yang melakukan upaya, tindakan, hanya dirimu saja yang punya pengharapan untuk sukses menjalin hubungan dengan dia. Tapi nyatanya dianya mah cuek, tidak peduli, masa bodoh ya, hanya sibuk dengan dunianya sendiri, hanya fokus dengan keinginan-keinginannya sendiri tanpa memikirkan kamu, tanpa memperdulikan kamu seperti itu. Makanya di sini aku lihat kamu siap untuk mengasingkan diri dari dia, kamu siap untuk memasuki kembali kehidupanmu seperti sebelum tanpa adanya dia.
kayak gitu. Bahkan mungkin ya ada fase baru lah ya di kehidupanmu sekarang. Ditambah lagi temperance ya, jadi diperkuat banget nih. Jadi dulu dia itu lebih memperdulikan hal lain. Hal lain itu bisa pasangan lain, bisa pekerjaan, bisa keluarga, intinya bukan kamu. Ya, jadi selama ini dia hanya memperdulikan apa yang menjadi fokusnya selain kamu. Ya, yang dia fokuskan, yang dia lebih utamakan, yang lebih dia prioritaskan selain kamu. Apapun itu, mau pekerjaan, keluarga, pasangan lain, anak, atau apapun ya. Sehingga selama ini tuh kamu nggak merasa dihormati, nggak merasa apa ya, diperhatikan, nggak merasa seperti dimiliki ya, tidak merasa dicintai seperti itu. Sehingga aku melihat kamu dengan dia selama ini tuh sering sekali cekcok, sering sekali berselisih, sering sekali bertengkar ya. Bahkan alih-alih untuk bekerja sama mencari solusi di hubungan kalian, masalahnya kenapa, apa solusinya yang terbaik, justru malah sama-sama saling tidak mau mendengarkan. Karena ya itu mungkin kamu orangnya keras, dia juga orangnya keras gitu ya, sehingga maunya ya kamu didengarkan, dia didengarkan gitu. Jadi nggak mau yang nggak mau mendengarkan, sehingga ya udah semakin runyam, semakin membesar pertengkarannya. Akhirnya aku melihat di sini kamu dengan dia sampai menunjukkan permusuhan secara terbuka gitu ya. Jadi kayak nggak lagi nggak lagi saling menutup-nutupi gitu. Kalau nggak suka ya kamu tunjukin banget, mungkin dengan cara menyindir, dengan cara ya mencak-mencak tahu nggak sih kalian? Mencak-mencak itu kayak berkoar-koar yang sampai marah banget gitu loh ya. Bukan menuduh juga ya, bisa jadi sih seperti menuduh, tapi ya memang fakta gitu ya. Pokoknya intinya melampiaskan amarah gitu ya. Mencak-mencak itu melampiaskan amarah yang menggebu-gebu gitu, bisa jadi ya. Tapi yang pasti di sini kalian kayak menunjukkan kalian membenci dia gitu. Ada ya dari sebagian, mungkin dari sebagian kalian kayak menunjukkan sekali kalau kalian tuh udah benci gitu sama dia, kayak kalau kalian tuh marah banget sama dia kayak gitu. Oke, aku melihat di sini, entah ini kamu yang merasakan bahwa kamu tuh sudah ngerasa bahwa kamu tuh punya kesan yang apa ya? Kamu punya kesan terhadap dia tuh dia yang salah kayak gitu ya. Dan selama ini tuh dia kurang memberikan penjelasan ke kamu. Terus juga aku lihat saat ini dia kayak ada rasa kesedihan ya setelah berpisah dengan kamu. Setelah kalian tidak bersama lagi, kemudian itu aku lihat di sini dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah tidak diinginkan. Nampaknya memang dia merasakan sekali ya bahwa kayak gairah cinta kamu yang dulunya itu berapi-api, yang dulunya itu bucinnya gitu ya. Sekarang itu sudah tidak dia rasakan lagi. Sepertinya memang kamu sudah menghilangkan kebucinan kamu, gairahmu, rasa cintamu terhadap dia. Itu yang udah dia rasakan. Ya, dia ngerasa bahwa hubungan kalian memang sudah gagal, bahkan ada nih yang mungkin menjanjikan pernikahan tapi ya sudah tidak terjadi gitu ya, sudah tertunda sampai sekarang. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu sekarang kayak udah ngerasa takut ya, takut sama dia karena mungkin dia orangnya terlalu egois, terus juga orangnya terlalu sombong, terlalu egois. Terus itu juga ya aku lihat di sini kamu kayak udah takut banget sama dia ya, kayak udah takut untuk mau bersama dia lagi, atau justru malah takut kalau misalkan dia datang lagi, takutnya kamu nanti sulit untuk lepas dari dia kayak gitu kan. Ya, pokoknya gitu. Aku lihat di sini kayak ada ketakutan dari kamu, makanya di sini kamu memilih untuk cepat-cepat kabur atau pergi dari dia. Karena orangnya egois, orangnya sombong ya. Sehingga kamu ingin melepaskan diri dari dia. Menurutmu menjauh dari dia itu lebih baik gitu.
Oke, ini bisa jadi kamu, bisa ini jadi dia. Kalian itu kayaknya ada yang masih memiliki suatu masalah dari masa lalu kalian atau masa kecil. Jadi kayak masih tertrigger dari masa lalu atau kalian punya trauma dari masa lalu. Entah itu masa kecil, entah itu yang masa lalu ya. Terus itu juga aku melihat kayak dia ini banyak mimpi-mimpi dia yang hancur, dia sering mendengar berita-berita buruk dalam hidupnya ya. Orangnya kan sangat obsesi banget terhadap sesuatu ya, ya mungkin dari karir, keuangan, atau bahkan dalam percintaan juga. Terus juga orangnya ini gampang, apa ya, orangnya ini suka mencari perhatian, orang yang nggak dewasa, gampang terayu atau dirayu. Aku lihat orang yang aktif secara seksual ya, entah dia ya orang yang suka seks bebas atau ya mungkin dia memang masih produktif ya, dalam masa-masa produktif. Orangnya cemburuan, suka iri hati ya, juga orang yang suka mendenial perasaan dia kayak gitu ya. Jadi dia sering mengabaikan apa kata hatinya. Terus juga orang yang gampang sekali tersulut emosinya, orang yang rentan secara emosional ya. Kemudian aku melihat di sini orangnya pendiam, cuman orangnya juga nggak yakinan gitu loh, orangnya pelin-pelan, orangnya gampang ragu-ragu, orangnya canggung. Terus juga kalau misalkan di sini kamu menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan, baru dia akan merespon dan menunjukkan kebaikan pula terhadap kamu. Tapi itu pun secara bertahap ya, atau dia akan bersikap terbuka, tapi itu pun secara bertahap. Jadi nggak kayak kamu, kalau kamu kan ugal-ugalan, kalau dia itu step by step ya. Jadi masih banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Terus itu juga orang yang tidak dewasa secara emosional, dia sering emosinya meledak-ledak, sering merasa tidak aman, gampang bingungan ya, yang seperti itu. Terus juga hubungan kalian ini selama dijalani penuh dengan kesedihan ya, banyak janji-janji yang tertunda. Justru malah kayak setiap kamu bersama dia, menjalani hubungan dengan dia, justru malah kamu terasa frustasi, kamu merasa frustasi gitu loh ya. Nah, aku melihat juga ketika kalian sudah berpisah, dia ngerasa sedih loh, dia ngerasa sedih, dia ngerasa frustasi, dia ngerasa putus cinta banget loh dari kamu ya. Oke. Kalau aku lihat di sini ya, ini bisa jadi kamu ya, energi kamu. Dia merasa bahwa kamu itu orang yang dermawan, orang yang pengasuh, orang yang ramah, bisa menghibur dia, orang yang gampang menghibur ya, pintar menghibur, orang yang praktis, nggak suka ribet gitu ya, orang yang bijaksana, peduli pada diri sendiri, orang yang sukses atas apa ya, atas diraihnya diri sendiri gitu. Jadi kayak kesuksesan kamu sekarang itu kayak nggak dibantu orang, tapi memang atas perjuanganmu sendiri. Itu yang dia rasa ya. Dia melihat kamu tuh seperti itu. Terus juga kamu tuh orang yang suka di rumah ya, atau kamu itu seperti apa ya, memang selama ini kamu itu mengharapkan banget untuk segera berumah tangga sama dia ya. Kamu itu seperti, bagi dia di kehidupan dia, kamu itu seolah-olah kayak nyonya bagi dia gitu. Maksudnya gini, kamu itu kayak udah nunjukin bahwa kamu adalah nyonya rumah di dalam kehidupan dia. Jadi kayak suka ngatur-ngatur dia kah, atau kayak suka ngontrol dia kah, atau mungkin ya sosok seperti nyonya gitu loh. Ya, nggak harus ngontrol, nggak harus ngatur ya, seperti sosok nyonya, menunjukkan bahwa kamu itu sayang dia ya, kamu merhatiin dia, kamu memperdulikan urusan dia, seperti sosok nyonya gitu. Orang yang dermawan ya, suka berbagi, di mata dia kamu itu orang yang makmur, aman, rendah hati juga, baik gitulah ya pokoknya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu tuh orang yang ramah, orang yang sabar terhadap diri sendiri gitu ya. Orang yang peka, apa ya, kamu itu orang yang benar-benar tulus sama dia, ngasih benar-benar penuh kasih sayang sama dia, memperhatikan dia,
apa ya, berpartisipasi banget untuk hubungan ini bisa langgeng ya. Terus kamu itu menghargai dia banget ya. Terus itu juga bener-bener dia ngerasa saat bersama kamu tuh aman, nyaman gitu ya. Saat menjalin hubungan dengan kamu, kamu itu kayak usaha banget gimana caranya biar dia tuh merasa nyaman dan aman sama kamu, seperti itu. Terus itu juga apalagi ya, kamu itu orang yang tidak lelah untuk terus berjuang dalam mencapai tujuanmu, keinginanmu gitu ya. Orang yang ambisius ya. Kayak nggak capek-capeknya gitu loh kamu tuh di mata dia ya. Ada aja gebrakan-gebrakan yang kamu lakukan untuk mencapai kesuksesanmu kayak gitu. Kalau aku lihat sebenarnya ya, dia itu juga sebenarnya pengen memanjakan kamu dengan kemewahan, mungkin ngajak kamu liburan ya, pengen membawa kamu jalan-jalan, tinggal di hotel mewah, seperti itu. Pengen perhatian juga sama kamu, pengen juga percaya diri untuk bisa bersanding dengan kamu, pengen juga memberi, karena selama ini kan kamu yang selalu memberi dia gitu. Dia juga pengen realistis seperti itu. Pengen menjadi sosok yang bisa kamu andalkan, menjaga kamu, melindungi kamu, membuat kamu nyaman. Sebenarnya dia juga pengen seperti itu. Ya, dan aku lihat di mata dia, kamu itu seperti sosok, bisa menjadi sosok ibu yang baik, ya. Terus itu juga kamu itu seperti ibu rumah tangga yang cakap, ya. Terus itu pokoknya gini deh, di mata dia, kalau misalkan ada wanita ya ngelihat kamu pun mungkin wanita lain itu juga iri sama kamu. Karena kamu itu paket komplit menurut dia, ya. Apa ya? Ya kamu yang seperti itulah pokoknya, dermawan, baik hati, ya, sabar, nah, kayak gitu. Menunjukkan banget lah kayak nyonya, nyonya rumah seperti itu. Nyonya dalam rumah tangga seperti itu. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia ini juga berasal dari keluarga yang sebenarnya mampu lah ya. Orang dia ini kayaknya dapat warisan loh, aku lihat di sini ya. Terus itu juga sebenarnya ya, dia ini berasal dari keluarga yang makmur, stabil, ya. Orang dia dapat warisan. Cuman ya nggak tahu ya warisannya kemana. Terus itu aku melihat juga Ten of Pentacles ini kan melambangkan tentang kemakmuran ya, kemakmuran. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia juga ingin punya hubungan yang makmur. Dia pengen memiliki hubungan yang memiliki dasar yang kuat, pengen punya hubungan yang damai, penuh dengan kebahagiaan, rumah yang nyaman, seperti itu ya. Karena aku lihat juga memang dia ini punya pemikiran tentang sebuah keluarga itu benar-benar sakral gitu loh ya. Kalau bisa tuh berkeluarga tuh jangan cerai, kalau bisa tuh berkeluarga tuh secara finansial tuh bukan jadi masalah gitu ya. Jadi finansial tuh kayak apa yang dibutuhkan itu bisa kebeli kayak gitu loh, tidak kekurangan secara finansial. Nah seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Atau apalah, pokoknya dia merasa keluarga itu benar-benar sakral, kalau bisa tuh jangan yang neko-neko kayak gitu. Cuman aku melihat kayaknya dia ini memang lagi memperjuangkan gimana caranya agar siapapun yang nanti menjadi pasangan pernikahannya, pasangan berumah tangganya, itu dia bisa membuat nyaman keluarganya di keluarga yang makmur gitu loh ya. Entah dia ini seorang wanita atau pria, dia itu pengen pasangannya itu tinggal sama dia itu ngerasa kayak makmur gitu loh ya, makmur, mau itu secara finansial, emosional, mental, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini ya sedang mengusahakan itu gitu. Atau memang saat ini ya sebenarnya kalau secara finansial dia udah oke sih kayak gitu. Cuman keadaan situasi hubungan kamu dengan dia sekarang tidak baik gitu, apalagi kalian sudah berpisah gitu ya. Ya seperti itulah pokoknya. Dia pun pengen kok ya menjalin komitmen jangka panjang hidup bersama kamu. Dia juga pengen. Tapi ya mungkin kamu sudah
udah dingin, sudah cuek, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 8, 23, 22, 17, 18, 11, 12, 9, 29, 26, 25, 24, 1, 15, 30, 7, 27, 5, 13, 31, 4, 21, 10, 28, 2, 3, 14, dan 19. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Desember, April, Januari, Februari, Juli, Oktober, Mei, Maret, November, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan situasikan saja. Ada sio anjing, sio tikus, sio kelinci, sio kambing, sio naga, sio monyet, sio ular, sio kuda, sio kerbau, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. K, T, J, C, I, U, F, W, D, G, Y, P, X, S, O, H, V, Q, L, Z, E, A, B. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.